Halo semua, kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai asam amino. Setiap asam amino ini terdiri atas rantai utama atau yang biasa disebut dengan backbone serta rantai samping atau residu. Backbone itu sendiri tersusun atas gugus amina atau NH3+ dan gugus karboksilat atau COO. Karena gugus amina ini bersifat basa dan gugus karboksilat ini bersifat asam, maka dapat dikatakan juga backbone ini bersifat amfoter, jadi bisa berperan sebagai basa ataupun asam. Nanti tiap asam amino ini akan eh, berbeda sifatnya yang ditentukan oleh residu. Baik backbone ataupun residunya ini nanti sama-sama akan dihubungkan atau jembatani oleh atom karbon alfa yang berada di tengah ini. Selain untuk menentukan sifat, residu ini juga eh, akan memengaruhi terkait interaksi apa yang kemungkinan terbentuk dari asam amino tersebut. Asam amino yang bersifat nonpolar pertama adalah alanin. Berikut merupakan struktur 3 dimensi dan struktur 2 dimensi dari alanin. Alanin ini ditandai dengan kode asam amino 3 huruf yaitu ALA dan kode 1 huruf yaitu A. Pada alanin, backbone atau struktur utama dari asam amino ini berikatan dengan gugus samping alkil atau residu alifatik yaitu CH3 dan tidak memiliki muatan sehingga membuat alanin ini bersifat nonpolar dan dapat menimbulkan interaksi hidrofobik yang secara termodinamika cenderung menghindari interaksi dengan air. Kemudian, alanin ini juga dapat berperan sebagai monomer dan yang jika berikatan dengan asam amino yang lain dapat membentuk struktur sekunder beta sheet pada protein. Selanjutnya adalah asam amino valin. Valin ini memiliki kode 3 huruf yaitu VAL dan juga kode 1 hurufnya V. Nah, berdasarkan gambar struktur 2D-nya, yang dilingkari lingkaran hitam merupakan bagian backbone-nya, yang dimana bisa dilihat pada gambar struktur 3D-nya yaitu pada bagian segi yang terdiri dari gugus karboksil, amin, dan juga CH. Selanjutnya, yang dilingkari lingkaran merah adalah residunya yang terdiri dari gugus alkil yang terdapat 3 gugus CH, yaitu CH3 dan juga CH. Nah, valin ini bersifat nonpolar karena terdapat 3 gugus alkil pada gugus samping asam amino valin. Valin juga memiliki gugus hidrofobik dalam rantai cabangnya yaitu C dan K dan didominasi oleh gugus alkil yang tingkat kepolarannya itu rendah serta memiliki gugus alifatik. Nah, interaksi yang mungkin terjadi adalah interaksi hidrofobik terhadap residunya dan juga interaksi van der Waals yang dimana terjadinya interaksi dengan asam amino yang memiliki sifat hidrofobik atau yang memiliki gugus alkil. Selanjutnya adalah asam amino leusin. Leusin memiliki kode 3 huruf LEU dan kode 1 huruf L. Backbone pada asam amino leusin terdiri dari 3 bagian utama, yaitu gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COH, dan atom karbon alfa. Asam amino leusin ini termasuk dalam golongan asam amino nonpolar atau hidrofobik karena ada rantai samping gugus isopropil pada atom karbon keempat pada residu leusin. Rantai samping ini bersifat nonpolar karena tidak memiliki gugus polar seperti oksigen atau nitrogen yang mudah berinteraksi dengan air. Leusin ini dapat membentuk interaksi van der Waals karena residu leusin dapat berinteraksi dengan residu asam amino lainnya dalam protein atau dengan molekul lainnya dalam lingkungan seluler yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Selanjutnya adalah isoleusin. Isoleusin memiliki kode 3 huruf ILE dan kode 1 huruf I. Isoleusin termasuk ke dalam asam amino esensial karena tidak dapat diproduksi di dalam tubuh. Berikut adalah struktur dari isoleusin. Ini adalah C-alfa, ini adalah gugus amina, dan ini adalah gugus karboksil pada core group isoleusin. Rantai samping atau R group dari isoleusin terdiri dari rantai hidrokarbon alifatik hidrofobik yang menyebabkan isoleusin bersifat nonpolar. Nah, sifatnya yang nonpolar memungkinkan terjadinya interaksi van der Waals dan interaksi hidrofobik pada isoleusin. Asam amino selanjutnya adalah fenilalanin. Fenilalanin ini memiliki kode 3 huruf, yaitu PHE dan juga kode 1 hurufnya F. Berdasarkan struktur 2D yang ditampilkan, yang dilingkari lingkaran hitam merupakan backbone-nya, yang dimana pada struktur 3D-nya adalah ini, yang dimana dia terdiri dari gugus karboksil, gugus amin, dan juga CH2.
Selanjutnya yang dilingkari dengan lingkaran merah merupakan residunya yang terdiri dari gugus aromatis dan juga CH2. Fenilalanin ini bersifat sangat hidrofobik dan tidak reaktif, memiliki asam amino dengan gugus R aromatik yang bersifat relatif nonpolar, sehingga akan ada kemungkinan membentuk interaksi aromatis, hidrofobik, dan juga van der Waals. Asam amino selanjutnya adalah triptopan. Triptopan memiliki kode 3 huruf TRP dan kode 1 huruf W. Berikut adalah struktur dari triptopan. Ini adalah C-alfa, ini adalah gugus amina, dan ini adalah gugus karboksil dari asam amino triptopan. Rantai samping atau R group dari triptopan terdiri dari CH2, cincin indol, dan gugus aromatik. Nah, adanya CH2 dan gugus aromatik benzena menyebabkan rantai samping triptopan bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, sifatnya yang nonpolar dan hidrofobik memungkinkan terjadinya interaksi hidrofobik dan van der Waals. Nah, NH pada cincin indol memungkinkan terjadinya adanya interaksi hidrogen pada triptopan. Nah, triptopan juga mampu menyerap sinar UV pada panjang gelombang 280 nanometer karena memiliki gugus kromofor yaitu benzena. Aminometionin. Metionin ini memiliki kode 3 huruf MET dan kode 1 huruf M. Backbone pada asam aminometionin terdiri dari sebuah atom karbon pusat yang terikat pada 3 gugus fungsional, yaitu gugus karboksil, COH, gugus amina, NH2, dan sebuah gugus samping metil CH3. Yang membedakan metionin dari asam amino lainnya adalah adanya gugus sulfidril atau SH pada gugus sampingnya. Residu asam amino metionin ini terdiri dari atom karbon pusat, gugus samping, dan atom hidrogen. Metionin termasuk dalam golongan asam amino nonpolar karena adanya gugus metil dan gugus sulfidril yang bersifat hidrofobik dan cenderung tidak larut dalam air. Asam amino metionin ini juga dapat membentuk interaksi hidrofobik karena adanya gugus metil yang merupakan kelompok hidrofobik. Selain itu, metionin juga dapat membentuk interaksi disulfida karena adanya gugus SH yang dapat membentuk ikatan disulfida dengan gugus sulfidril pada asam amino lainnya. Asam amino selanjutnya prolin. Prolin memiliki kode 3 huruf PRO dan kode 1 huruf P. Prolin termasuk ke dalam asam amino non-esensial karena dapat diproduksi di dalam tubuh. Berikut struktur asam amino prolin. Prolin memiliki core group yang berbeda dengan asam amino lainnya karena gugus amina pada core group prolin berikatan dengan R group. R group prolin berbentuk cincin jenuh dan memiliki atom C dan atom H, sehingga prolin bersifat nonpolar atau hidrofobik. Sifatnya yang nonpolar dan hidrofobik dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya interaksi van der Waals dan interaksi hidrofobik. Asam amino polar yang pertama adalah serin dengan kode 3 huruf yaitu SER dan kode 1 huruf yaitu S. Berikut adalah struktur dari serin. Pada gambar 2D dapat dilihat bahwa pada lingkaran hitam adalah core group atau backbone yang ditandai dengan adanya karboksil dan juga amina yang ada di sebelah sini. Lingkaran warna merah adalah residunya, yaitu yang di sebelah sini. Residu pada serin mengandung gugus hidroksil dan juga CH2. Serin memiliki R mengutup tidak bermuatan sehingga serin ini bersifat polar dan mudah larut dalam air. Serin terletak di permukaan protein karena bersifat hidrofilik dan akan berinteraksi dengan air. Serin ini dapat membentuk interaksi ionik dan juga interaksi hidrogen karena adanya gugus hidroksil yang ada di sebelah sini. Atom O pada gugus hidroksil pada serin ini nanti memiliki keelektronegatifan sehingga dia ini bisa berikatan dengan atom hidrogen dan membentuk interaksi hidrogen. Asam amino selanjutnya adalah glisin. Glisin memiliki kode 3 huruf GLY dan kode 1 huruf G. Berikut adalah struktur 3D dari asam amino glisin. Ini adalah C-alfa, ini adalah gugus amina, dan ini adalah gugus karboksil dari core group asam amino glisin. Glisin merupakan asam amino alifatik yang paling sederhana, karena R group atau rantai samping dari glisin hanya terdiri dari satu atom H. Nah, rantai samping glisin berperilaku mirip dengan gugus rantai samping alkil, sehingga glisin dapat dikategorikan sebagai asam amino bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, sifatnya yang nonpolar ini memungkinkan adanya interaksi van der Waals atau hidrofobik.
Asam amino yang selanjutnya adalah treonin. Treonin memiliki kode 3 huruf THR dan kode 1 huruf T. Berikut merupakan struktur 3 dimensi dan 2 dimensi dari treonin. Backbone dari treonin ditandai dengan lingkaran hitam pada struktur 2 dimensinya. Backbone ini ditandai dengan adanya gugus karboksil dan juga gugus amin pada strukturnya. Lalu, untuk rantai samping dari treonin ditandai dengan lingkaran merah pada struktur 2 dimensinya. Treonin memiliki sifat polar karena adanya gugus OH pada rantai sampingnya. Selisih elektronegatifan yang tinggi antara O dan H pada rantai samping treonin menyebabkan treonin memiliki sifat polar. Selain itu, treonin juga mudah larut dalam air. Interaksi yang mungkin terjadi pada treonin adalah interaksi hidrogen yang terjadi pada hidrogen yang terletak pada gugus hidroksil pada rantai samping dari treonin. Asam amino selanjutnya tirosin. Tirosin memiliki kode 3 huruf TYR dan kode 1 huruf Y. Tirosin termasuk ke dalam asam amino non-esensial karena dapat diproduksi di dalam tubuh. Berikut struktur asam amino tirosin. Tirosin mempunyai core group yang sama dengan asam amino lainnya. Ini adalah C-alfa, gugus amina, dan gugus karboksil dari core group tirosin. R-group atau rantai samping tirosin terdapat gugus CH2, gugus aromatik yaitu benzen, dan gugus OH. Gugus CH2 dan gugus aromatik benzen dapat menyebabkan tirosin bersifat nonpolar atau hidrofobik sehingga dapat terjadi interaksi van der Waals. Gugus OH dapat menyebabkan interaksi hidrogen pada tirosin. Dengan adanya gugus aromatik benzen, tirosin dapat menyerap sinar UV 280 nanometer. Asam amino yang selanjutnya adalah asparagin. Asparagin memiliki kode 3 huruf ASN dan kode 1 huruf N. Berikut merupakan struktur 3 dimensi dan struktur 2 dimensi dari asparagin. Pada struktur 2 dimensi asparagin, backbone ditandai dengan adanya lingkaran hitam. Backbone ini dapat ditandai dengan adanya gugus karboksil dan juga gugus amin pada strukturnya. Lalu untuk rantai samping dari asparagin ditandai dengan lingkaran merah pada struktur 2 dimensinya. Asparagin memiliki sifat polar. Sifat yang polar ini muncul karena adanya selisih elektronegatifan yang tinggi pada atom N dan H pada rantai samping dari asparagin. Asparagin mudah larut dalam air. Selanjutnya untuk interaksi yang mungkin terjadi pada asparagin adalah interaksi hidrogen yang terjadi pada atom H yang berikatan dengan N pada rantai samping dari asparagin. Asam amino selanjutnya yaitu sistein juga merupakan struktur 3 dimensi dan 2 dimensi dari asam amino sistein tersebut. Nah, sistein ini ditandai dengan kode 3 huruf yaitu CYS serta kode 1 huruf yaitu C. Bisa dilihat di bagian bawah sini. Kemudian pada sistein ini backbone atau rantai utama, gugus utama dari asam amino ini terikat dengan gugus samping atau residu yang bersifat polar dan hidrofilik. Apabila residu ini saling berinteraksi dengan sesamanya, maka akan membentuk jembatan disulfida yang bersifat hidrofobik kuat dan nonpolar. Selain itu, atom S yang berikatan dengan hidrogen atau biasa disebut dengan gugus sulfihidril itu juga dapat berperan sebagai donor proton untuk membentuk ikatan hidrogen antar molekul protein ataupun rantai polipeptida yang berbeda. Asam amino selanjutnya adalah glutamin. Glutamin memiliki kode 3 huruf GLN dan kode 1 huruf Q. Berikut merupakan struktur 3 dimensi dan struktur 2 dimensi dari glutamin. Pada struktur 2 dimensi glutamin, backbone ditandai dengan adanya lingkaran hitam. Backbone ini ditandai dengan adanya gugus karboksil dan juga gugus amin pada strukturnya. Yang selanjutnya, untuk rantai samping dari glutamin ditandai dengan lingkaran merah pada struktur 2 dimensinya. Glutamin memiliki sifat polar karena adanya NH yang memiliki selisih elektronegatifan yang tinggi antara N dan juga H yang menyebabkan glutamin memiliki sifat polar. Sifat yang polar ini menyebabkan glutamin mudah larut dalam air. Untuk yang selanjutnya, interaksi yang dapat terjadi pada glutamin adalah interaksi hidrogen. Interaksi hidrogen dapat terjadi di
atom hidrogen pada NH rantai samping dari glutamin. Selanjutnya ada asam amino lisin. Di sini dapat dilihat struktur 3 dimensi dan struktur 2 dimensi dari lisin. Lisin ini ditandai dengan kode 3 huruf yaitu LS dan kode 1 huruf yaitu K. Pada lisin, backbone, ini merupakan backbone, itu terikat dengan gugus samping yang bersifat basa dan bermuatan. Ini merupakan residu dari lisin. Nah, atom N pada amin residu inilah yang jika terprotonasi akan menjadi ion positif dan berperan sebagai kation yang nantinya akan mendonorkan proton, sehingga interaksi yang kemungkinan dapat terjadi pada lisin ini adalah interaksi ionik. Selain itu, lisin juga termasuk asam amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino selanjutnya adalah arginin dengan kode 3 huruf yaitu ARG dan kode 1 huruf yaitu R. Berikut adalah struktur dari arginin. Pada gambar 2D dapat dilihat bahwa lingkaran yang berwarna hitam adalah backbone atau core group yang ditandai dengan adanya karboksilat dan juga amina yang di sebelah sini, dan yang lingkaran warna merah adalah residu yang dari sebelah sini. Arginin memiliki gugus NH2 atau amina yang ada di sebelah sini yang memiliki positive charge, dan pada pH 7 atau pH fisiologis residunya akan bermuatan positif sehingga arginin akan bersifat basa. Arginin juga memiliki R yang mengutup sehingga termasuk asam amino polar yang bermuatan. Arginin ini dapat membentuk interaksi ionik karena adanya gugus amina yang pada pH fisiologis ini akan terionisasi membentuk muatan positif, sehingga ketika ketemu dengan senyawa yang bermuatan negatif, dia akan membentuk interaksi ionik. Arginin juga dapat membentuk interaksi hidrogen karena adanya atom N ini pada gugus amina yang memiliki elektronegatifan sehingga dapat berinteraksi dengan hidrogen membentuk interaksi hidrogen. Asam amino selanjutnya adalah histidin. Histidin ini memiliki kode 3 huruf yaitu HIS dan kode 1 hurufnya H. Berdasarkan gambar 2D yang ditampilkan, yang dilingkari lingkaran hitam merupakan backbone, yang dimana backbone ini sendiri pada gambar 3D bagian sini, yang terdiri dari gugus karboksil, gugus amin, dan juga CH. Selanjutnya di lingkaran merah merupakan residunya yang terdiri dari gugus aromatis dan juga CH. Histidin ini bersifat basa karena memiliki gugus amina atau adanya N+ di residunya. Nah, histidin memiliki residu bermuatan positif pada pH 7 dan bersifat polar, serta indeks hidropatinya itu normal dan memiliki cincin imidazol. Nah, sehingga memungkinkan untuk terjadinya interaksi dipol-dipol ionik dan juga donor dan akseptor ikatan hidrogen atom N yang berikatan dengan atom H. Asam amino yang bersifat asam yang pertama adalah asam aspartat dengan kode 3 huruf yaitu ASP dan kode 1 huruf yaitu D. Berikut adalah struktur dari asam aspartat. Pada gambar 2D dapat dilihat bahwa lingkaran yang berwarna hitam adalah core group atau backbone yang ditandai dengan adanya karboksil dan juga amina yang di sebelah sini. Dan yang lingkaran merah adalah residunya yang ditandai dengan sebelah sini. Residu pada asam aspartat itu ada gugus karboksil dan juga CH2. Asam aspartat memiliki gugus karboksilat pada residunya sehingga bersifat asam. Asam aspartat ini memiliki R yang mengutup sehingga termasuk asam amino polar yang bermuatan. Gugus karboksilat pada asam aspartat ini akan terionisasi pada pH fisiologis sehingga akan memberikan negatif charge pada residunya yang memungkinkan dia untuk membentuk interaksi ionik. Sehingga asam aspartat yang bermuatan negatif ini bila ketemu dengan senyawa yang bermuatan positif, dia akan membentuk interaksi ionik. Asam aspartat juga dapat membentuk interaksi hidrogen karena atom O yang ada pada karboksilat ini dia memiliki elektronegatifan sehingga bisa berinteraksi dengan atom hidrogen membentuk interaksi hidrogen. Selanjutnya adalah asam amino asam glutamat. Asam glutamat ini memiliki kode 3 huruf GLU dan kode 1 huruf G. Merupakan asam amino yang bersifat asam, memiliki negatif charge pada residunya. Asam glutamat ini memiliki asam karboksilat atau COH yang memberikan negatif charge dan memiliki residu bermuatan negatif pada pH 7. Backbone pada asam amino asam glutamat terdiri dari 3 komponen yaitu gugus amina, NH2, gugus karboksilat, COH, dan atom karbon alfa. Dapat membentuk interaksi hidrogen karena residu dari asam amino glutamat ini dapat berinteraksi dengan residu asam amino lainnya melalui interaksi hidrogen dengan atom nitrogen atau oksigen dari gugus amina atau gugus karboksil pada residu asam amino lainnya. Selain itu, asam glutamat ini juga dapat membentuk interaksi ionik karena residu asam amino glutamat yang bersifat asam dapat membentuk ikatan ionik dengan residu asam amino yang bersifat basa.